Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya rasa syukur ini harusnya menjadikan kita semakin bersemangat, semakin berbahagia, dan semakin ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan nanti di hari akhir nanti Allah tetapkan kita juga dalam keadaan yang baik di sana insyaallah. Dan tentunya kita bersyukur sekali karena sudah dekat sekali waktu kita dengan Ramadan ya. Satu bulan yang kita tahu bahwa dari semua amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita pahalanya, dari mulai 10 kali balasan sampai 700 kali lipat, Ramadan adalah bulan yang Allah rahasiakan kepada kita semua jumlah pahala yang akan diberikan Allah kepada kita dari puasa tersebut. Karena Nabi pun sudah menjelaskan bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku, maka sebuah misteri tentunya, tapi misteri yang tentunya menjadikan semangat buat kita semua, karena Ramadan ya khususnya adalah bulan yang semua aktivitas ibadah kita di sana itu nilai pahalanya itu jauh lebih besar tentunya daripada bulan-bulan yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa agama ini, Islam yang kita yakini kebenarannya, inilah agama yang memberikan pedoman panduan yang sangat jelas pada kita. Dan panduan dan pedoman yang sangat jelas itu pun tentunya sudah dicontohkan. Jadi kita dalam hidup ini butuh contoh. Nah, contoh terbaik kita tentunya adalah manusia yang terbaik juga. Maka Rasulullah SAW adalah makhluk atau manusia yang semua sisi kehidupan beliau itu sempurna. Sehingga kalau kita mau contoh, maka contohlah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pedoman kepada kita semua tentunya melalui lisan baginda Nabi SAW, yang mana pedoman itu pastinya sangat kita perlukan dalam hidup. Kenapa saya katakan sangat kita perlukan dalam hidup? Karena turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini itu adalah ujiannya buat Nabi Adam. Kalau kita belajar bagaimana kisahnya Nabi Adam itu diturunkan, susah dia Pak, susah. Karena kalau di surga kan semua yang dibutuhkan atau diperlukan Nabi Adam itu dia dapatkan dengan sangat mudah. Sedangkan di dunia ya, itu kita tahu bahwa tidak semudah itu. Maka dunia ini adalah ujian. Kalimat ujian ini harus kita pegang baik-baik, sehingga ulama-ulama menyebutkan bahwa jalan menuju surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita sudah men-setting diri kita itu tidak semudah yang kita bayangkan, maka usaha yang kita lakukan pun tidak akan berupa usaha-usaha biasa saja. Tapi menariknya, kalau sedikit kita menyimpang atau keluar dari jalur itu, atau mungkin dari tema sedikit tentang ujian tadi itu, wanita dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu memberi atau mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Anda ya di dunia ini nggak usah repot-repot sholat tahajud, nggak usah repot-repot katakanlah puasa sunnah, nggak usah repot-repot sedekah yang banyak, nggak usah. Nabi jelaskan dalam sebuah hadis bahwa wanita ya yang dia sholat 5 waktu saja, sholat fardu saja,
kemudian dia mengurus suaminya, dia mengurus anaknya, dia menjaga kehormatan suaminya, maka kata Nabi SAW, dia boleh masuk dari semua pintu surga yang dia mau. Itu janjinya Nabi. Artinya apa? Artinya sebenarnya wanita itu, kalau kita bicara mudah atau sulit dalam bicara tentang keutamaan pahala dari suatu ibadah, Anda tuh jauh lebih mudah masuk surga daripada laki-laki. Jauh lebih mudah. Tapi bahasa mudah itu tentunya sudah di research, sudah diteliti oleh iblis. Sehingga mereka itu ya makhluk terkutuk ini ya, yang kita bisa nirrojim itu kan, terlaknat, terkutuk itu kan, dalam ta'awuz yang kita baca itu, mengerti kelemahan Anda itu apa ya, mengerti kelemahan wanita itu apa, yang sekaligus kelemahan itu menjadi kekuatan. Itu poinnya. Dia sekaligus menjadi kelemahan, sekaligus menjadi kekuatan. Apa kekuatan dan kelemahannya wanita itu? Kekuatan dia dirasa sebenarnya, perasaan kalau mungkin bahasa kita ya. Kekuatan itu ada di perasaan, sekaligus kelemahan itu pun ada di perasaan gitu. Sehingga yang diobok-obok sama iblis laknatullah alaih itu adalah bagaimana rasa itu bukan menjadi kekuatan, tapi menjadi satu bom waktu atau kelemahannya wanita itu. Maka salah satu yang disampaikan Nabi SAW bahwa penghuni neraka ya, yang kita sudah tahu lah hadis itu, nggak usah kita bahas lagi itu ya. Tapi yang menarik buat saya di situ Nabi katakan bahwa kenapa bisa kayak begitu, karena lihat bahasa di situ apa, bahasa syukur kan. Kata Nabi, wanita-wanita itu kata Nabi mereka kurang bersyukur dengan suaminya, katakanlah begitu. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua Nabi jelaskan bahwa di situ Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk apa? Untuk beristighfar dan bersedekah. Beristighfar dan bersedekah. Kalau sedekah ini kita tarik menjadi sebuah hal yang berkaitan dengan perasaan, diri kita dilatih untuk bersedekah itu untuk menghilangkan sifat apa sebenarnya? Bakhil kan? Pelit. Ya. Maka Nabi menjelaskan kepada kita untuk apa? Untuk kalau mau bicara menghilangkan bakhil, menghilangkan kikir atau pelit itu, perbanyaklah sedekah. Dan jangan merasa bahwa kita memiliki sesuatu. Kita nggak ada milik, kita tuh nggak punya apa-apa di dunia ini. Allah nggak punya apa-apa. Suami Anda bukan punya Anda, anak Anda bukan punya Anda, harta Anda semua bukan milik kita. Ya. Jadi merasa memiliki itu, ya, akhirnya menimbulkan satu keadaan atau perasaan pelit. Ini punyaku, gitu kan? Sehingga dari situ Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, pelajaran besarnya apa? Pelajaran besarnya nanti adalah sebenarnya syariat yang Allah turunkan kepada kita ini. Nanti akan nyambung nanti insya Allah ke puasa nanti. Itu tujuannya apa? Gitu. Kita ini diciptakan Allah tentunya bukan cuma sekedar ada tangan, mata, hidung, bukan itu saja. Diri kita ini, jamaah sekalian, juga ada ruhnya. Diri kita ini ada jiwanya, ada emosi, ada perasaannya, ada akalnya, dan ada nafsunya juga di situ. Jadi semacam ada pertarungan di situ antara nafsu tadi, ya, kalau bahasa kita nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, ya, yang dijaga oleh Allah, dengan nafsu yang buruk. Kecenderungan nafsu itu, kata Allah dalam surat Yusuf, bahwa nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada yang buruk. Kecenderungan nafsu itu. Maka kalaulah itu sekarang kita pegang lagi kalimat tadi, maka coba lihat sekarang. Kita tahu bahwa keadaan sekarang ini jamaah sekalian, saya melihat contoh ya, kita lihat Anda datanglah ke pertanian sekarang. Pertanian, peternakan, perkebunan, boleh dibilang semuanya kan rusak. Semua rusak. Makanan, minuman, Anda keluar sebentar, warung-warung segala macam makanan, adakah kita bisa dapatkan makanan yang katakanlah asli, enak, sehat, toyib, kata gitu? Susah dapatnya sekarang.
Itu. Nah, itu sebenarnya sudah di apa? Sudah diisukan oleh Allah atau dituliskan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang namanya khutuwat. Khutuwat. Pernah dengar kan? Wala tattabi'u khutuwat. Gitu kan? Cuman terjemahannya kita sering menerjemahkannya apa? Khutuwat itu langkah. Langkah. Tapi kalau kita dalami lagi, kata-kata khutuwat itu kalau lebih dalam lagi maka kita akan tahu bahwa yang namanya khutuwat itu bukan sekedar langkah tapi rencana strategisnya iblis. Khutuwat. Jadi bahasa singkatnya itu renstra. Itu khutuwat. Maka khutuwat itu dalam Quran ada 4 mungkin. Kalau saya coba rangkum. Khutuwat yang pertama kaitannya dengan keimanan. Khutuwat yang pertama, iblis, setan itu akan sangat getol untuk mengganggu, merusak keimanan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua apa khutuwatnya? Khutuwat yang atau rensra yang ada hubungannya dengan kehormatan, kesucian. Itu khutuwat yang kedua. Ya, nanti bisa di browsing aja nanti lihat kata-kata khutuwat itu nanti rangkumannya apa saja ada tuh di Quran. Nah, yang menariknya ternyata khutuwat yang ketiga itu kaitannya dengan makanan dan minuman. Khutuwat. Jadi kalau Anda lihat sekarang makanan minuman itu sudah berantakan semua, itu sudah jadi bagian renstranya iblis. Gitu. Khutuwat yang terakhir kaitannya dengan perusakan atau renstra yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, peternakan. Jadi sekarang Anda lihat, rusak semua kan? Rusak semua. Siapa petugas atau tentaranya iblis di dunia ini? Salah satunya adalah Yahudi. Itu tentaranya mereka itu. Dalam bentuk manusia. Maka Yahudi itu Bapak sekalian, dana terbesar yang mereka katakanlah gulirkan untuk mengembangkan ilmu paling besar itu bukan militer tapi pertanian. Pertanian. Ya. Bagaimana merusak? Karena kalau sudah masuk ke babnya Yahudi, semua yang akan mereka lakukan itu ujung-ujungnya cuma 2. Dia akan rusak tujuannya, dia akan rusak ilmunya. Itu kerjaan mereka dari dulu tuh. Nah, kita tentunya nggak bahas itu sekarang, ya, terlalu panjang dan terlalu dalam. Tapi kita akan coba kaitkan dengan bagaimana syariat ini sebenarnya sudah diberikan atau sudah memberi solusi yang sangat sempurna untuk kita, asal kita mau kerjakan sesuai dengan petunjuk baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Contoh nih, melencengnya ilmu sekarang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ilmu parenting, tahu kan? Itu ilmu yang ngebahas tentang apa? Anak atau orang tua? Anak apa orang tua? Anak loh. Kebanyakan ngomongin parenting yang dibahas anak. Bagaimana anak dibebaskan dari gadget lah, inilah. Gitu. Rujukannya siapa kira-kira? Gak ada rujukan Islam. Gak ada rujukan Quran. Sekarang saya tanya lagi, kalau kita bicara ayah, siapa ayah terbaik yang harusnya kita kagumi? Rasulullah. Gak ada yang lain. Nabi itu ayah terbaik. Gitu. Mau belajar keluarga sekarang. Keluarga siapa yang paling baik? Keluarga Nabi. Gak ada yang lain. Baru ada urutannya nanti kan. Oke, kita bukan Nabi. Kan biasa jargonnya begitu. Kami bukan Nabi. Allah berikan manusia yang bukan Nabi yang menjadi teladan. Yang dijadikan surat ketiga. Namanya Ali Imran. Gak juga dipelajari. Belajarnya dari Yahudi, balik-balik situ lagi. Padahal kalau saya kadang-kadang ketawa aja, parenting gitu kan.
Parenting itu kan dari kata parent. Harusnya training tentang parenting itu yang dibahas siapa? Anak atau orang tua? Orang tua harusnya. Tapi lagi-lagi rujukannya itu melenceng-lenceng, bolak kembali lagi, Yahudi lagi, gak ada jauh-jauh dari situ. Sehingga rujukannya apa? Keluarga-keluarga yang bukan disebutkan dalam Quran atau dijelaskan oleh Nabi SAW. Coba mikir, kenapa Ali Imron, ya Ali Imron itu kan Ali itu kan keluarga kan? Ali Imron, keluarganya Imron, kan gitu. Kenapa Allah pakai kata Ali di situ? Sedangkan Luqman juga keluarga, tapi Allah nggak pakai Ali Luqman. Nah gitu. Jadi Quran tuh kalau kita pakai kalimat limaza, kenapa? Mikir kita kan? Mikir. Contoh mungkin, kenapa setelah surat Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah? Apakah naruh surat Al-Baqarah itu kerjaannya Nabi SAW? Kan. Itu perintah Allah ditaruh Al-Baqarah di situ. Katanya gitu. Habis Al-Baqarah, kenapa Ali Imron? Gitu. Kita baca aja kan, baca, cuman kita belum tadabur dalam. Kenapa Ali Imron ditaruh di situ? Kenapa Al-Baqarah jadi surat yang kedua? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Al-Baqarah? Kalau tahu keren. Kalau tahu, Masya Allah, berarti Anda udah benar belajarnya. Kenapa Al-Baqarah? Baik, kita sekarang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu maghdubi alaihim? Yang disebut pertama kali siapa di situ? Yahudi apa Nasrani dulu? Yahudi dulu. Al-Baqarah itu cerita apa? Bani apa? Bani Israel kan? Kadang-kadang saya mikir lagi lebih dalam lagi. Yahudi itu sekarang sihirnya, subhanallah, ngerinya luar biasa. Anda lihat sekarang bagaimana Perdana Menteri dia itu kan dihujat, dimaki orang seluruh dunia, tapi dianteng aja. Itu jin dan sihirnya kuat itu. Gak sembarangan. Bahkan guru saya pernah menceritakan kepada saya bahwa di Israel itu ada satu kampung, kata beliau, yang diceritakan oleh imam di sana, itu isinya dukun semua. Makanya, nah lihat, saya coba cocokologi versi saya aja. Apa cocokologi saya? Makanya, karena sihir yang paling kuat itu salah satunya sihirnya Yahudi. Ya. Artinya jinnya, iblisnya, segala macam itu kelas kakap semua. Itu sebabnya mungkin saya pikir surat paling bagus untuk ngerukyah itu Al-Baqarah. Jadi Anda di rumah sekarang kalau rumahnya tenang tiap hari bacain Al-Baqarah. Pertanyaannya, kami harus baca 3,5 juz itu? Enggak. Anda baca beberapa ayat-ayatnya saja. Ya, untuk membuat rumah itu tenang. Kitanya pun juga tenang. Contoh, wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, itu salah satu ayat ruqyah. Itu dibaca tuh. Ya. Tiap hari. Kalau enggak ayat 2-3 ayat terakhir amanar rasulu bima itu dibaca tuh. Tiap hari. Supaya apa? Yang bacanya tenang, kita niat untuk meruqyah diri kita juga, niat untuk meruqyah rumah kita juga. Gitu. Baik, jadi syariat yang Allah Azza wa Jal ini berikan ya dalam Al-Quran dengan sempurna itu melalui lisan baginda Nabi SAW, ujung-ujungnya kalau kita lihat sekarang itu kan banyak tujuannya, banyak maksudnya, atau bahasanya adalah makosid. Makosid itu tujuan. Ya. Setiap sesuatu yang keluar dari makosid maka dia akan ditarik keberkahannya, atau berkurang keberkahannya, atau tidak sesuai dengan tujuan. Contoh nih. Apa contohnya ya? Sekarang kan ada namanya
free child. Free child tahu? Orang-orang yang kawin nikah itu dia nggak mau punya anak, betul kan? Pertanyaannya, itu ulah siapa? Yahudi. Yahudi lagi. Bolak-balik kita ke situ aja terus. Lalu kita bertanya, terus pernikahan itu makosidnya apa? Tujuannya apa dalam Islam? Sehingga lihat lagi riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, iblis itu ya tiap hari terima laporan, kata Rasulullah. Oh, hari ini si fulan sudah kafir, dia bikin bid'ah misalkan, dia hari ini begini. Oke, kata iblis. Tapi ketika dia ngomong, hari ini saya berhasil membuat rumah tangga muslim berpisah atau bercerai, maka iblis tadi berdiri di singgasananya dan dia memberikan selamat kepada pasukan dia yang melaporkan itu. Gitu. Artinya berarti itu hal yang besar sekali dong cerita tentang pernikahan. Muncul lagi tuh bumbu-bumbunya. Semacam saya kadang-kadang geleng-geleng memang sakti, bukan sakti, memang kurang ajar bener nih makhluk. Kurang ajar bener nih makhluk. Iblis nih ya. Sehingga harusnya dia menjadi pilar utama peradaban kaum muslimin. Justru disitulah bobroknya dan rusaknya peradaban itu gara-gara keluarganya bermasalah. Belum lagi bicara tentang cinta misalkan. Apakah suami istri itu perlu cinta? Perlu. Tapi coba lihat dalam Al-Quran kata-kata hub, cinta itu ada nggak disebutkin Allah dalam bab tentang keluarga? Nggak ada. Yang dimunculkan Allah apa di situ? Rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu kalau muncul maka cinta pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Sehingga nanti misal nih satu keluarga bermasalah, suami istri bermasalah dengan segala macam masalahnya, kembali ke makosidnya pernikahan itu apa? Baru nanti dia paham bahwa pernikahan itu bukan cuman sekedar urusannya cinta. Dia pilar utama peradaban kaum muslimin. Berarti kalau ada masalah ngapain? Cari solusi, bersabar, tanya dengan orang yang benar. Gitu. Makanya sering saya bilang kan, kalau ada masalah rumah tangga jangan pernah ceritakan itu kepada orang yang tidak paham agama atau syariat, karena solusinya pasti ujung-ujungnya suruh cerai. Jangan pernah cerita. Ceritalah kepada orang yang paham agama. Karena itu pilar peradaban yang kaum muslimin. Dirusak sama dia kan, ya, dengan berbagai macam isu lah, ya. Saya nggak usah cerita semua. Nah, jadi makosid itulah Bapak sekalian, jamaah sekalian yang harusnya kita kuatkan sebenarnya. Ketika kita bicara sholat itu makosidnya, tujuan sholat itu apa? Gitu. Coba tujuan sholat itu apa? Sebenarnya kan di Quran sudah kita dengar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu salah satu tujuannya sholat. Gitu. Terus kita bicara tentang apa lagi syariat yang lain. Contoh mungkin kita bicara tentang zakat. Zakat itu makosidnya apa sebenarnya, tujuannya? Kan dia mensucikan sebenarnya kan. Maka lihat bagaimana Allah jelaskan itu ketika Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Allah mengutus seorang manusia, seorang Rasul yang namanya Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kata Allah situ wa yuzakkihim, mensucikan, wa yu'allimuhumul kitab, mensucikan dan mengajarkan kitab. Maka tema yang akan kita pakai babnya sebenarnya berkaitan dengan syariat ini. Kalau saya boleh rangkum, sebenarnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu suci. Suci dari dosa, suci hatinya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Oke.
Sehingga nanti kalau ini bangunan pemikiran ini saya sampaikan dulu, nanti Anda akan paham sebenarnya tujuan Allah ngasih puasa itu apa. Tujuannya apa? Ya. Jadi kalau sudah paham itu nanti kita akan tahu cara bersikap dengan Ramadan dan cara bersikap dengan puasa. Ya. Kenapa? Satu hal yang lucu di negeri kita ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang lucu? Inflasi tertinggi terjadinya kapan? Setahu saya Ramadan. Salah satu inflasi setahu saya, nanti tanya ahli. Setahu saya kenapa? Tingkat konsumerismenya kita meningkat. Padahal makan sudah disuruh kurangi, ya kan? Lucu gitu loh, ada semacam apa ya? Ada semacam jembatan putusnya menurut saya. Gitu. Ya. Jadi tujuannya itu kalau kita dapat, maka kita akan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan atau menetapkan satu syariat atau hukum itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menjaga salah satu kesucian kita yang pertama. Yang kedua, memberikan mungkin bahasa yang bisa dicerna adalah memberikan makanan ruh yang lebih banyak, makanan jiwa yang lebih banyak. Itulah sebenarnya yang Allah inginkan kepada kita ketika Ramadan datang. Kita ada 3 bagian. Ada ruhnya kita. Sebelah makanan ruh gitu kan. Yang pertama, yang kedua ada makanan jiwanya kita, makanan rasa, perasaannya kita. Yang ketiga baru makanan jasad. Kita sejauh ini jemaah sekalian lebih mikirnya tentang apa? Lebih mikir tentang yang paling jasad kan? Itu aja kita pikirin. Gak jauh-jauh dari itu. Ramadan juga yang harusnya menjadi bulan untuk kita memberi lebih banyak lagi makanan ruh dan makanan jiwanya kita. Datanglah iblis itu kan. Dimikir lagi kan, bukannya iblis dibelenggu di Ramadan kan. Iblis yang makhluk yang di sini belum tentu. Nafsunya kita kan belum tentu. Nah, apalagi kalau mau sudah dekat-dekat, waktu paling kita tuh pengen banget makan itu, saya kasih pilihannya. Waktu lagi Ramadan atau puasa itu waktu yang paling kita pengen makan banget dan paling ngiler banget dengan sesuatu, apakah waktu antara subuh ke zuhur atau zuhur ke asar atau asar ke maghrib? Sama kan jawabannya kan? Asar ke maghrib kan? Lagi-lagi pertanyaannya, limaza, why? Kok bisa? Ternyata ceritanya begini. Subhanallah ya. Nabi Adam itu kan diturunkan dari surga. Ya. Di surga Nabi Adam mau apapun tinggal bukan ngomong, dia terlintas aja datang telah makanan minuman itu. Turunlah Nabi Adam ke bumi. Oke, diturunkan Allah. Di bumi kan tidak seperti surga. Terus di bumi Nabi Adam buat makan disuruh ngapain? Pergi ke pasar. Orang baru dia sendiri kok. Jadi malaikat atau Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Adam itu biji. Apa bijinya? Atau biji tanaman apa? Biji tanaman gandum. Itu yang ditanam oleh Nabi Adam. Apa langsung tumbuh? Gak langsung tumbuh. Susah kan Nabi Adam? Susah. Makanya Anda ya perempuan, ibu-ibu nih ya, cukup suami saja yang susah. Anda jangan melibatkan di dalam kesusahan hidup. Kesusahan itu milik laki-laki. Kesengsaraan itu milik laki-laki. Ya, karena kalau Anda yang susah sengsara, Anda pusing sendiri nanti. Ya, urusan contoh nih, nyari nafkah itu susah nggak? Susah. Maka biarkan suami aja cari nafkah.
Memang sudah fitrahnya begitu, jangan sok-sok jadi perkasa. Karena mencari nafkah itu tugasnya laki-laki. Gitu ya. Nanamlah, ini bicara normal dulu. Ya, nggak usah dipelintir-pelintir ke yang lain. Normal itu maksudnya suaminya ada, istrinya ada. Ya. Nanti pusing sendiri nanti. Ya. Kita itu kan cenderung reaktif kan. Diam dulu, tenang dulu sebentar gitu loh. Ya begitulah wanita. Nanamlah Nabi Adam dari waktu duha pagi itu sampai waktu asar. Nanamlah itu biji-biji gandum itu. Jadi kalau Anda ditanya, berarti manusia atau petani pertama di dunia ini siapa? Nabi Adam. Nah gitu kan. Nabi Adam itu pintar nggak? Pintar nggak Nabi Adam? Anda kok nggak yakin? Nabi Adam tuh pintarnya minta ampun, super pintar. Kok saya boleh ngomong gitu? Kata Allah begini ya, ini kaidahnya. Kata Allah begini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan Adam itu nama-nama semuanya. Jadi kaidah pelajaran ilmu yang paling dasar adalah mengajarkan nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sehingga gara-gara Adam diajarkan tentang nama, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat? Suruh ngapain? Sujud. Gitu. Jadi Nabi Adam itu pintar. Jadi kalau otak kita ini sekarang kan diobok-obok sama Yahudi terus kan? Coba nih, jujur kalau saya tanya, siapa? Kita nggak usah bahas agama dulu deh. Sekarang saya tanya, siapa manusia yang paling pintar yang pernah Anda tahu dan Anda pelajari? Saya tahu jawabannya. Siapa? Einstein kan? Apalah Einstein? Itu kan kerjaan Yahudi kan? Ngobok-ngobok. Jadi kalau Anda ditanya, lihat nih, pikiran kita tuh habis mau diobok-obok sama dia. Kalau Anda ditanya siapa manusia paling pintar, maka jawaban Anda Rasulullah SAW, titik. Itu. Setelah Nabi itu, setelah Rasul, Nabi SAW, siapa? Nabi. Itu. Setelah Nabi, siapa? Para sahabat. Itu urutannya. Gitu. Siapa lagi? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu urutan manusia-manusia paling pintar. Gak ada yang lain. Kita dari SD, Einstein, itu aja kan. Dosa bandingin sama Nabi deh si doi itu. Bandingin sama Imam Syafi'i yang 8 tahun, Quran hafal 30 juz, gak ada apa-apanya dia itu. Gitu. Nah itu saya bilang. Jadi otak kita ini habis di obok-obok Yahudi lagi gitu kan. Gitu. Nah, kembali ke sini tadi. Ya. Tadi ceritanya tentang makosid, ya, tentang bagaimana tujuan dari suatu ibadah itu. Maka kembali ke situ. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu sudah mulai agak melenceng, maka tarik dia lagi ke makosidnya apa. Itu poinnya. Tadi saya jelaskan wa yuzakkihim, kata Allah, untuk mensucikan diri jiwa kalian, ya. Baru wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab kepada kalian. Itu tugasnya Nabi SAW. Maka tadi saya jelaskan tentang ada 3 makanan, 3 komponen kita. Ada jasad, itu bagian paling kecil atau bagian paling paling sedikitnya lah ya. Di atasnya itu masuk ke makanan, kalau mungkin bahasa saya itu makanan ruhnya, jiwa atau hatinya. Di atasnya itu ruhnya. Nah gitu. Ketiga-tiga ini Bapak Ibu sekalian, aslinya sudah difasilitasi secara syariat tentang apa yang harus kita berikan makanan di situ. Ya, cuman kita sering putus. Kita, kenapa saya pakai kita ya, sama, nasib kita ini sama. Kita ini kan produk Yahudi semua. Ya, seperti itu. Maksudnya gimana? Contoh, bayi janin dalam kandungan ibu
ketika 40 hari maka Allah tiupkan ruh kan, ya Allah tiupkan ruh dalam janin itu. Maka sejak saat itu janin ini harusnya sudah mendapatkan makanan ruh yang terbaik. Pertanyaan saya sekarang, makanan tanda kutip ya, makanan ruh yang terbaik itu apa? Kan gitu. Jawabannya apa? Al-Quran. Ibunya banyak-banyak baca Quran supaya bayinya terinstal ilmu dari sejak bumi ini atau dunia ini diciptakan, alam diciptakan, sampai nanti dunia ini dihancurkan Allah. Itu ilmu. Ilmu itu adanya di mana? Quran. Muncul teori, dengerin musik, lihat, obok-obok aja terus kita. Saya nggak bahas fikih musiknya, bukan itu yang saya mau bahas. Tapi saya cuma bilang, bayangkan ya, ketika ibu hamil 0 bulan sampai 9 bulan, yang itu pun jadi pertanyaan saya. Kadang-kadang beberapa ulama-ulama zaman dulu tuh lahirnya itu nggak 9 bulan, setahun, ada bahkan 2 tahun. Keluar-keluar sudah ada gigi juga ada. Dan jadi ulama semua. Ya gitu. Jadi 0 bulan sampai 9 bulan, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, Anda bayangkan kalau seandainya tiap hari ibu itu baca Quran 1 juz. Subhanallah. Saya nggak kebayang pinternya kayak apa anak ini gitu loh. 1 hari 1 juz, artinya per bulan dia akan khatmil Quran 30 juz. Artinya selama 9 bulan 30 kali khatmil Quran. Pinternya kayak apa gitu loh anak itu. Ilmunya pintar, ruhnya kuat, kokoh gitu kan. Semua ilmu dari zaman alam semesta ada sampai nanti dihancurkan Allah, terinstal dalam ruhnya anak itu gitu. Kebayang ya maksudnya? Itu makanan ruh. Nah, syariat ini yang baca Quran ya, sholat, itu sebenarnya kan makanannya kita sebenarnya, yang jauh lebih kita butuhkan daripada makanan jasad. Paham ya habis ini ya? Sehingga berarti kalau sudah bicara begitu, nanti ceritanya akan kemana kita ini kaitannya dengan Ramadan. Saya mulai paham kenapa para sahabat itu, orang-orang soleh itu, para salafus soleh itu ketika menjelang Ramadan, bahkan 3-6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya dengan kehadiran Ramadan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, atau dalam riwayat, banyak sekali riwayat, Nabi menjelaskan, dijelaskan bahwa Nabi itu di bulan Sya'ban ini hampir-hampir setiap hari beliau berpuasa. Bergembira, itu kan makanan apa itu di situ? Jiwa jadinya kan, kebahagiaan. Nah, kita ini, kelasnya kita sekarang, saya kadang-kadang mikir, apakah saya pernah mengucapkan kalimat itu gitu loh. Apa kalimatnya? Ya, ada masuk zuhur, ya ada asar lagi, ya ada maghrib lagi, ya subuh. Seperti nggak bahagia dengan dipanggilnya Allah saat sholat. Subhanallah. Itulah kita. Ya ada zuhur, ya subuh nggak bisa tidur lagi, ya. Diubah gitu ya. Diubah supaya apa? Ya Allah, Masya Allah, bentar lagi kau akan panggil aku di zuhur nanti. Bahagia kan? Ya Allah, kau panggil lagi aku di asar nanti. Begitu terus. Makanya Nabi jelaskan bahwa dijadikan kepadaku cahaya dan kebahagiaan hatiku ada pada sholat. Ada pada sholat. Sehingga, Bapak sekalian, dari pelajaran ini yang kita akan dapatkan bahwa sebenarnya kebahagiaan kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kebahagiaan dunia dan akhirat.
Maka Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mampu merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan mampu merasakan surga di akhirat nanti. Pertanyaan, surga dunia itu apa? Itu dua tadi sebenarnya, paling utamanya. Ketika kita merasakan kebahagiaan dengan makanan ruhnya kita, dan kita merasakan kebahagiaan dengan amal yang kita kerjakan tadi. Itulah sebenarnya yang harus kuat dan kokoh dalam diri kita. Dan urusan bicara tentang makanan jasadnya, kita mulai kurangi. Kapan dikuranginya? Ramadan. Itu benang merahnya sebenarnya. Maka setiap amal yang Allah perintahkan, Bapak Ibu sekalian, kalau pahalanya semakin besar, maka ini bahasa saya saja. Maksudnya gimana? Setiap amalan yang pahalanya, rewardnya itu besar banget, bahkan kita nggak tahu seberapa besar, maka efek ke dalam jasadnya kita pasti besar juga. Baik, saya jelaskannya begini. Puasa ini berat nggak? Berat. Gak gampang. Anda kalau pahami bahasa Arab, kita kan sering dengar itu ayat yang biasa dibaca waktu Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu. Apa tuh? Kutiba. Kutiba itu, kan kita bilang kami wajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Bukan hal gampang kita diwajibkan. Anda bayangkan kalau seandainya Allah mengatakan kepada kita, kutiba itu disuruh bangun sholat malam. Kelenger kita. Gak kuat kita. Kata-kata kutiba itu dimaknai bahwa itu ada suatu yang berat. Gitu kan? Kutiba alal ladzi ya ayyuhallazina kutiba alladzi apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kabarnya apa di situ yang Allah ingin jelaskan? Tenang. Ya Allah. Kalau itu memang aku wajibkan. Jadi ayat itu kalau kita baca dalam-dalam, kita pelototin, nanti dia keluar rasanya buat kita. Keluar rasanya. Rasa itulah yang hilang di kita manusia modern ini zaman sekarang. Karena Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kau kerjakan kewajiban ini, maka rewardnya kau akan dilabeli menjadi la'allakum tattaqun. Ini kalau bicara bertakwa itu menarik buat saya. Kenapa menarik? Zaman sekarang kalau Anda ikut pelatihan entrepreneur, motivator gitu ya, ujung-ujungnya ngajakin orang menjadi kaya. Betul? Cara cepat kaya, cara ini kaya. Tapi yang lucunya lagi, yang menariknya lagi buat saya itu kadang-kadang saya mikir, kenapa yang Nabi takutkan di kita, umatnya beliau SAW ini, bukan kita itu menjadi, yang beliau takutkan justru kalau kita jadi kaya. Ada hadisnya. Nabi takut kalian itu suatu hari kelak, kata Nabi SAW, berlimpah harta di kalangan kalian, kata Nabi. Jadi yang kutakutkan itu bukan kemiskinan di antara kalian, kata Nabi, tapi justru malah kekayaan yang membuat kalian itu muncul penyakit wahan. Nah gitu. Berarti itu penyakit itu kan. Nah, kembali ke itu tadi. Ya. Makanya kenapa para sahabat memang layak, memang mereka itu layak memerintah dunia. Ya. Itu saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kota apa yang Anda kenal sebagai kota yang banyak sekali masjidnya? Atau provinsi lah. Lombok lah ya. Ada orang sebutnya kota 1000 masjid, ya kan? Bagus, Masya Allah, tabarakallah, tentunya bagus. Tapi lagi-lagi saya katakan, kita bandingkan dengan apa yang pernah dibuat oleh kaum muslimin di Andalusia. Anda tahu di situ di Andalusia itu masjidnya ada berapa? Ada 300.000.
Kita bangga-bangga lihat jembatan San Francisco segala macam gitu kan. Anda tahu di Andalusia itu jembatan yang menghubungkan sungai dengan sungai itu ada berapa? Ada 30.000 jembatan. Gak ada apa-apanya peradaban sekarang ini dengan peradabannya kaum muslimin yang semua itu dialasi oleh apa? Oleh iman, tauhid. Ketika dunia menyapa mereka, pergilah kau, kami gak tertarik. Itu poinnya. Itu yang hilang di pelajaran-pelajaran cara menjadi kaya, gitu. Itu yang hilang, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara puasa, Allah kan bilang begitu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan. Nah, ayat itu kalau kita tadaburi, kata Allah apa di situ? Allah kan bilang, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Tuh. Artinya apa? Seperti isyarat dari Allah buat kita, ya, agar benar-benar memanfaatkan puasa itu. Supaya apa? Supaya bersihlah hati kita, terutama terpenuhilah kebutuhan ruhnya kita dengan ibadah-ibadah itu, dan kurangilah makanan kita saat Ramadan itu. Karena 11 bulan kita sudah banyak makan. Betul? Banyak sekali kita makan. Makan pagi, ada snack, makan siang, snack sore, makan malam 5 kali. Betul lah? Apalagi pakai kaidah, makan 3 kali sehari. Sampai detik ini saya tidak tahu, yang saya ketahuin ya, dalam Islam pun tidak ada ceritanya yang namanya makan itu ada numerasinya 3 kali, nggak ada. Jadi kapan makan ya? Kalau perlu makan, makan. Nggak perlu makan, nggak usah makan. Kan gitu kan? Itu kaidah sederhananya. Itu sebabnya sekarang. Berarti kalau penyakit yang merajalela sekarang ini, misalkan, itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena kebanyakan makan. Bagaimana cara Allah menghentikan kita makan? Bisa Allah menghentikan kita makan karena Allah sudah bekali kita dengan nafsu kan. Sehingga caranya Allah kutiba tadi. Itu diwajibin supaya itu jadi syariat. Makanya kalimat di situ coba tadaburi lagi. Kata Allah kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu maksudnya apa? Nabi Adam tuh puasa nggak? Nah, ceritanya seru. Saya ceritain. Jadi habis Nabi Adam nanam gandum itu, ya, dari waktu pagi lah ya, sampai ke asar, udah lapar dia kan. Akhirnya malaikat Jibril datang, ngomong sama Nabi Adam, Dam, gitu. Masa kita gitu, Dam, kamu puasa aja, ya. Kamu habis asar ini sampai maghrib puasa aja. Ya. Pelajaran di sini anunya apa sebenarnya? Kan lagi capek-capeknya, udah kerja nggak ada makanan, disuruh puasa lagi. Makanya lagi-lagi bab tentang kesengsaraan itu laki-laki saja. Ya, rewardnya gede memang. Ya, perempuan memang karena memang mereka secara fisik nggak kuat, ya udah jadi perempuan aja, gitu. Ya. Itu sebabnya, itu mungkin yang menjadi salah satu alasan ketika kita capek-capeknya bekerja, harusnya kita makan gitu ya, muncul rasa keinginan lapar, makan, bahkan ngiler kita tuh paling tinggi kan antara waktu asar dan maghrib. Itu gara-gara Nabi Adam. Gitu, ilustrasi-ilustrasi sederhananya lah gitu ya. Jadi berarti bicara tentang syariat puasa ini Bapak-Ibu sekalian, min qablikum itu berarti sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada dong syariat puasa, udah ada. Cuman beda sama kita. Umatnya Rasulullah ini punya syariat khusus yang kaitannya dengan kewajiban puasa itu, yaitu bulan Ramadan. Tujuannya apa sebenarnya?
Allah memberikan, kalau kita coba analisa atau kita coba telaah, kira-kira maksudnya Allah ngapain sih ngasih wajib puasa 30 hari ini buatnya apa? Maka bab paling rendah, paling recehnya kita akan mengatakan supaya kita sehat, kan gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya tujuan puasa itu apa? Maka jawabannya biar kita sehat. Betul, tapi itu yang paling rendah. Paling rendah. Dan itulah yang digadang-gadangkan orang zaman sekarang. Ya. Jadi efek dari puasa itu pasti sehat, selesai. Pertanyaannya tinggal bagaimana kita berpuasa seperti puasanya Nabi. Nah gitu. Bagaimana kita puasa seperti puasanya para sahabat. Yang kita udah sering banget dengar bahwa mereka bisa menghatamkan Quran ada yang 1 hari, 3 hari, bahkan dalam 1 rakaat witirnya bisa khatam 30 juz, sudah sering dengar. Itu mah gak ada praktekin. Gak dipraktekin, takut kan? Nah sekarang inilah saatnya, momennya, ruhnya kita diberi makanan lebih banyak lagi dengan amal soleh, dengan syariat ini, ya, ketika bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya Ramadan itu jadikanlah bulan benar-benar untuk mensucikan dan membersihkan ruh kita dengan amalan. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Bikin list nanti. Ramadan ini misalkan Anda mau, ya paling mudah ya, mau niat khatam berapa kali, misal naik lagi di atasnya, kualitas namanya, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman Anda baca terjemahnya, Anda buka buku tafsirnya, itu naik kualitas. Tuh contoh, jadi kayak punya ada target list ya. Apalagi misalkan tiada hari dalam Ramadan ini yang Anda tidak memberi makan orang berpuasa, itu masuk list itu. Gitu. Caranya gimana? Saya nggak punya duit, misalkan duit kita terbatas, misalnya gampang. Ketika suami mau berbuka puasa, dia di depan dia ada kurma, Anda kasih kurma dia, Anda suruh kasih kurma dia ke Anda, tukaran kurma, Anda batalin puasa dengan kurma yang dia kasih, maka dia dapat pahala puasa Anda dapat pahala puasa dia. Paling sederhana. Listnya itu. Sayang banget kalau hari-hari Ramadan ini ruh itu nggak mendapatkan makanannya lebih banyak. Sehingga nanti Anda akan lupa. Nanti iftarnya makan apa ya? Takjilnya makan apa ya? Sahur. Sehingga nanti yang Anda dapatkan nanti dengan sedikit makanan dan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin 1 gelas air, 3 butir kurma, di sahur itu Anda banyak istighfar, dengan makan itu ya Allah cukupkan badanku untuk bisa beramal, beribadah dengan maksimal di hari ini ya Allah, maka air tadi akan cukup. Gitu. Inflasi turun kan? Beras nggak banyak-banyak kan? Berasnya Anda alokasikan buat kasih makanan jiwanya Anda. Apa makanan jiwa? Berbagi kebahagiaan dengan orang lain dengan bersedekah. Maka sedekah di bulan Ramadan, subhanallah, pahalanya tidak sama dengan sedekah di bulan lain. Masuk list lagi, maka tiap hari Anda harus sedekah. Masuk lagi babnya lagi. Berarti sedekah itu yang paling utama apa? Atau sedekah yang paling dianjurkan Nabi apa? Banyak sekali. Banyak. Misalkan sedekah memberi makan. Itu bahkan disebutkan dalam hadis itu membebaskan kita dari neraka. Itu. Apalagi sedekah memberi minum. Itu. Itu juga pahalanya sangat besar. Atau sedekah-sedekah yang disebutkan Allah yang memberi pertolongan kepada kita. Nah itu ada 5, saya poin dalam surat Al-Baqarah itu. Dan apa saja harta yang kamu infakkan, ya maka infakkanlah itu pertama kepada kaum kerabat, kepada orang tuamu. Jadi kalau Anda ada masalah nih rumusnya,
Maka meminta, mata kan ayat itu saya lupa dari berapa, sekitar 200-an itu. Mata Nasrullah, kata dalam Allah bilang, mata Nasrullah. Maksudnya mata Nasrullah itu apa? Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib, kata Allah. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Nah, ayat itu lanjutannya adalah tentang berinfak. Ya. Apa saja yang kamu infakkan, kata Allah di situ. Nah, ini rumus, ya. Jadi kalau Anda baca sesuatu dalam Quran, itu sebenarnya ada formulanya. Formula yang kalau Anda pakai itu bisa menyelesaikan masalah hidup Anda. Contoh, mungkin ada kesulitan. Berarti kalau cerita kesulitan, maka kita butuh apa? Kita butuh pertolongan. Kan gitu. Maka ayat tadi, coba saya lihat di ayat berapa itu ya. Jadi ayat tadi itu menjelaskan bahwa kalau kau mau berinfak dan mau dapatkan pertolongan Allah, maka infakmu itu ada pada 5. Yang pertama kepada ayah ibumu. Kalau dia sudah meninggal, maka berinfaklah atas nama mereka. Pertama ya. Yang kedua kepada kaum kerabat. Kaum kerabat atau kerabat ya. Kerabat itu yang khususnya yang ada kaitan darah dengan kita. Kakak, adik, apa gitu ya. Jadi kan itu yang kedua. Yang ketiga kepada yatim. 3. Keempat kepada miskin. Yang kelima kepada fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu anunya. Nanti dilihat di surah Al-Baqarah. Kita ayat 200-an. Ya. Contoh nih mungkin kalau saya tanya kepada Anda, madu misalkan. Madu yang terbaik itu apa? Coba buka Quran. Sekarang kita handphonenya dibuka buat Quran. Coba cari ayat di surat An-Nahl tentang madu. Bahasa itu, dan kami wahyukan kepada lebah-lebah itu kan. Nanti di situ ada urutannya. Coba lihat. Ada? Ada urutan nggak di situ? Dan buatlah sarang-sarang. Ada nggak? Kami wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang. Sarang yang pertama di mana? Di mana, Bu? Ada urutannya itu. Nah, lihat. Saya tunjukin ya, itu di surat An-Nahl kan? Ayat 68, 69. Ini kan makhluk unik sebenarnya, lebah ini. Kenapa unik? Karena makhluk atau hewan yang mendapat wahyu. Kan gitu. Kata Allah situ apa? Dan Tuhan mau mengilhamkan, Tuhan mewahyukan kepada lebah. Lihat, buatlah sarang. Yang pertama di mana? Gunung kan? Yang kedua di mana? Pohon. Yang ketiga di tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu urutan madu terbaik. Paham? Itu urutan madu terbaik. Jadi kalau Anda mau dapatkan madu terbaik, kalau pakai urutan Quran, maka madu terbaik adalah madu yang dari gunung. Kalau ada, susah. Susah. Yang kedua di mana? Pohon. Yang ketiga yang tempat-tempat yang dibikin manusia. Gitu. Jadi ketika Al-Quran itu ngomong sesuatu, maka pasti ada sesuatu yang ingin Allah jelaskan kepada kita di situ. Oke, ya. Nah, kembali ke puasa tadi. Ya. Tapi susah nyari madu gunung tuh susah. Susah. Kalian lihat ada beberapa video-video yang di Cina itu ya, orang wah itu resiko tinggi sekali ngambil madunya di gunung itu. Tapi kalau dapat itu masya Allah, ya itu madu terbaik. Ya. Nah kembali ke
bahasa puasa tadi. Jadi Allah sudah memberikan keterangannya kepada kita. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa para sahabat itu mereka lihat, ini jiwa mereka tuh mereka sudah bahagiakan dengan kehadiran atau akan hadirnya Ramadan. Ya, terlepas dari ini hadisnya dhaif atau maudhu atau palsu, tapi buat saya itu hadis ini atau riwayat ini ya, ada rasa sendiri buat saya. Maksudnya gini, Anda tahu Abu Jahal. Abu Jahal itu kerabat Nabi gak? Kerabat Nabi. Dan musuh Allah dan musuh Islam nomor wahid salah satunya kan. Tapi ada riwayat menyebutkan Abu Jahal itu diringankan siksanya, ya, diringankan siksanya oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara Abu Jahal itu bahagia dengan kelahiran Nabi. Coba, seorang musyrik kayak begitu, Allah ringankan siksanya gara-gara dia ada terlintas kebahagiaan dengan lahirnya Muhammad SAW. Harusnya kita jauh lebih berhak dari itu. Termasuk juga dengan syariat-syariat yang lain. Harusnya Ramadan yang sebentar lagi datang itu membuat kita bahagianya minta ampun. Siapa tahu dengan sekedar kebahagiaan itu Allah bebaskan kita dari neraka. Belum masuk Ramadan. Itu yang Allah inginkan. Harusnya dengan rasa dan jiwa yang kita berikan atau mungkin emosi yang kita masukkan dengan kebahagiaan tadi itu, ya, kita sudah merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa dengan kehadiran Ramadan tadi, sehingga nanti urusan jasadiah itu cuma 10% saja. Sehingga hari-hari Ramadan kita, lisan kita sibuk berzikir, lisan kita sibuk bertilawah, lisan kita sibuk berdiam diri kalau ada sesuatu yang tidak perlu kita komentari, kan gitu. Sehingga sebenarnya, subhanallah, apa sebenarnya yang Allah inginkan atau Rasul inginkan dari puasanya kita, apa? Coba lihat. Tadi saya ada sempat kasih kalimat namanya makosid, kan, tujuan. Salah satu tujuan sholat tadi kan adalah apa? Mencegah, kan? Pertanyaannya, coba lihat. Hadis ini mungkin kita sering dengar, ya, bahwa kalau saya sebutkan depannya Anda pasti tahu belakangannya. Bahasa kita aja. Kata Nabi, berapa banyak orang yang di bulan Ramadan mereka hanya menahan lapar. Baik, itu kan kalimatnya, kan? Kenapa mereka seperti itu? Karena lanjutannya. Kenapa mereka cuma dapat lapar dan haus tanpa pahala sama sekali? Kata Nabi, karena mereka tidak meninggalkan bohong. Kan? Karena mereka tidak meninggalkan fitnah, gibah, namimah. Artinya, lihat di sini, cluenya. Puasa itu aslinya tujuannya untuk ngapain? Membersihkan jiwanya kita. Itu sebenarnya. Tapi syarat ketentuan kan berlaku. Artinya orang lagi puasa Ramadan katakanlah, dia masih fitnah, dia masih bohong, dia masih ghibah, dia masih mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dikeluarkan oleh lisan orang yang sedang berpuasa, maka kata Nabi cuma dapat lapar dan haus saja. Gitu. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman kita itu adalah banyak makan. Maka kalau Anda mau imannya naik di bulan Ramadan, kurangi makan. Itu aja poinnya. Dan percayalah tidak akan mati kita. Tidak akan mati. Ya. Subhanallah, kalau saya baca beberapa literasi tentang puasa ini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kagum saya luar biasa dengan puasa ini. Kenapa kagum? Inilah bentuk detoksifikasi tubuh yang paling bagus. Tapi syarat ketentuan berlaku. Maka waktu sahur, waktu buka jangan lagi nyampah.
yang lagi nyampah. Saya nggak usah jelaskan lagi, udah berbuih-buih Zaidul Akbar nih ngomongin makanan nggak sehat itu apa, sudah paham, ya kan? Tapi tetap aja dikerjain kan? Jadi kadang-kadang saya mikir subhanallah gitu kan. Kadang-kadang saya, dok, saya mau makan gorengan, makanlah, saya bilang, terserah. Iya. Tapi jasad itu tidak akan bisa dibohongi, tidak bisa. Anda ngomong apa ya, misalkan ya sebulan gorengan lah misalkan, wah saya nggak bisa ninggalin gorengan, makanlah. Tapi ingat pasti ada konsekuensi untuk badan kita kalau kita merutinkan makan yang nggak sehat itu tiap hari. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Pasti ada, nggak mungkin. Nggak ada tuh nggak mungkin. Ya. Nah makanya Ramadan ini coba ditantang diri Anda selama Ramadan ini. Ya. Makanan-makanan yang biasanya pengen banget, yang udah tahu nggak sehat, dan lagi-lagi saya tidak perlu jelaskan makanan nggak sehat itu apa, aku udah paham, betul? Udah nganggu udah kenceng banget. Ya, coba Ramadan ini ditahan gitu loh. Ya, ibu-ibu juga kalau aneh dapat giliran takjil, diubah takjilnya, jangan lagi sirup, misal. Sirup-sirup, baik, saya jelasin ya. Apa ya? Saya mau apa tadi? Nanti beli sirup 20.000 itu, ya. Lalu cari di bagian bawahnya ada peringatan. Apa peringatannya? Jangan dikonsumsi anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusuin karena itu mengandung pemanis buatan yang bisa menyebabkan fenilketonurin. Bocor ginjal. Itu yang 30 hari kita kasih selama Ramadan. Gimana umat mau sehat? Gitu loh. Harusnya bulan Ramadan ini bulan kita untuk mensehatkan jasad, jiwa kita, dan ruhnya kita. Berantakan semua. Sehingga nanti bulan ini coba paksain, ya. Kalau perlu Anda beli partitur itu, partitur yang itu kan, beli Quran yang gede, sholat sunnah, baca Quran, sampai Anda bisa merasakan kaki Anda tuh gemeteran baca 1 juz 1 rakaat. 1 rakaat. Mumpung Ramadan kan, ya dulu ada satu masjid di Bandung, saya pernah ikut dulu tuh. Dia mulai sholat itu sekitar jam 1:30, sekitar 3 jaman sholatnya. Sholat malam, terutama di 10 hari terakhir. Satu malam itu mereka baca 3 juz semalam. Jadi kadang-kadang imamnya sudah takbiratul ihram lagi rakaat berikutnya masih ada yang sujud ketiduran. Itulah lelah yang Allah inginkan. Ramadan ini paksa. Udah cukup 11 bulan kita dilalaikan. Paksalah untuk berlelah-lelah kepada Allah. Suami Anda, ya, suami nih, ya, kasih tahu sama dia, ayah, abi, abang, mas, aa, apalah Anda panggil, Ramadan tahun ini saya pengen ayah itikaf. Itu lelaki yang benar itu apa? Laki yang mau meninggalkan dunia 10 hari saja untuk itikaf. Kalaulah ada kerja, enggak apa-apa, kerja pagi kerja, itikaflah seadanya, katakanlah malam itu langsung mabit, habis sisa enggak usah pulang sampai ke subuh nanti, baru kerja lagi. Saya pengen kamu menyelamatkan saya di surga nanti, apa di akhirat nanti. Bilang gitu sama suami. Tuh, biar suami jadi laki-laki sejati. Karena Nabi itu sejak ada perintah puasa Ramadan, tidak pernah Nabi SAW meninggalkan itikaf. Sampai luar biasanya apa? Sampai luar biasanya Nabi katakan yang orang-orang yang
berumroh di Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Ada duit, pergilah umroh sana. Orang-orang Arab itu saya baru tahu juga, subhanallah, itu kalau lagi itikaf 10 hari terakhir Ramadan itu, terutama di hari-hari ganjil, itu hotel-hotel bagus di sana itu yang nyewa tuh, kata teman saya sih yang punya travel, yang nyewanya itu orang-orang Arab. Anda tahu mereka bayar berapa semalam? 200 juta per malam. Satu malam. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaannya. Kita lah masih mikir, bakhilnya masih kenceng. Gitu. Maka selama 10 hari terakhir Ramadan itu, pakailah itu momen untuk jor-joran ibadah. Ya, sehingga nanti ketika hari 1 Syawal itu datang, ya, takbir itu menggema dalam diri kita, bukan cuma sekedar takbir makan kue apa, kumpul sama apa, lontong apa. Wallah, bukan itu. Maunya kita Allahu Akbar, netes itu. Netesnya kenapa? Mikir, ya Allah, amalku di Ramadan kemarin mana yang kau terima ya Allah. Itu yang dipikir. Baru Ramadannya berkelas. Hidupkan malamnya. Ya. Karena kalau Ramadan itu waktunya kita menghidupkan malam. Kalau Zulhijjah menghidupkan siang. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau sudah kayak begini kan kita tuh marhabannya Ramadan itu kayak, ya Allah, tamu agung bener ini. Gak main-main ini. Syarat ketentuannya berlaku kita pakai. Supaya apa? Supaya gak ribet lagi ngurusin makanan jasad yang 11 bulan udah nyampah. Belum lagi cerita nyampah emosi, nyampah ruh. Nyampah ruh itu bahasa saya apa? Ibadah yang kita kerjakan bukan niatnya karena Allah. Itu nyampah ruh. Nyampah jiwanya apa? Ketika makan gak ada syukur-syukurnya. Begitulah kehidupan kita. La'allakum tashkurun, kata Allah kan. Dan itulah yang membuat akhirnya setan, dia janji sama Allah. Dia bilang apa? Aku gak bakal bisa goda 2 jenis golongan ini. Kata setan iblis itu waktu mereka dilaknat oleh Allah, ya, dari surga kan. Apa yang pertama? Ikhlas, mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Aku gak bakal bisa goda mereka, kata iblis. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang sulit digoda mereka tuh orang-orang yang bersyukur. Gitu. Udahlah, lewat sudah masa kita bermewah-mewah di Ramadan. Mungkin Anda sempat kali ya lihat makanan anak-anak di Gaza yang makan rumput itu loh. Cukup, maksudnya kita nggak berbuat apa-apa, jangan tunjukkan kemewahan itu di Ramadan ini. Berikan itu pada orang-orang yang lebih layak. Makan rumput. Mending rumput, kotoran hewan mereka makan. Subhanallah. Jadi ya mari apa ya, kita munculkan rasa itu. Itulah yang sebenarnya Allah inginkan. Karena malam-malamnya selama Ramadan itu adalah malam-malam yang Allah turun ke langit dunia untuk mencari hamba-hambanya yang meminta ampun untuk dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam. Artinya matikanlah TV itu, jangan lagi tonton sampah-sampah itu. Perbanyaklah istighfar waktu sahur. Itu yang Allah inginkan. Bukan cekakak-cekikik ketika sahur, yang itu waktu yang sangat dianjurkan Nabi untuk memperbanyak istighfar. Subhanallah. Cukup. Malu kita. Sampai sekarang 145 hari belum selesai di sana. Belum selesai gara-gara apa? Karena banyak orang munafik di sana yang sekedar memberikan bantuan, buka bordernya aja gak bisa dia, karena takut dengan negara setan itu kan. Kita gak bisa berapa. Tapi mata nasrullah kan. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Putuskan semua jalur-jalur kita dengan iblis, setan, Yahudi itu, putuskan. Terutama waktu Ramadan ini.
Munculkan jiwa pejuang, jiwa zuhud, jiwa sederhana, jiwa jujur. Itu yang Allah inginkan di Ramadan. Ya. Sehingga kita akan merasakan nikmatnya tilawah itu, nikmatnya kita bersedekah itu, nikmatnya kita berzikir itu. Itulah yang Allah inginkan supaya apa? Jiwa kita itu bersih, hati kita itu lapang, tenang. Dan wallahu a'lam bishawab, misalkan tiba-tiba kontrak kita di dunia selesai, di hari 29 atau 30 Allah ambil nyawa kita, Masya Allah, kematian yang indah kan. Jadi sudah cukuplah kita dibuat terlena dengan Ramadan sebelumnya. Ibu-ibu ya, Anda di sini mulai bikin list ibadah apa ya, yang mau dikerjakan selama Ramadan ini. Kasih tahu sama suami misalkan, atau Anda sendiri kerjakan ya. Ajak suami, keluarga, anak, bangun, ayo bangun. Jangan lagi sahur itu cuma sekedar urusan makan saja. Istighfar diperbanyak misalkan, sholat malamnya dibanyakin, berlelah-lelahlah untuk Allah di bulan Ramadan ini. Berlelah-lelahlah ya. Supaya apa? Allah ampuni kita, ruh kita diampuni sama Allah, jiwa kita dibahagiakan sama Allah, jasad kita tanpa sadar dengan kita memperbaiki makan ya, dengan memperbaiki minum, dengan makanan yang halal, thayyib, sudah tahu semua hadisnya, ayatnya, kita praktekkan itu di Ramadan. Sehingga apa? Kalimat marhaban ya Ramadan itu betul-betul membuat kita itu bergetar gitu. Tenang kita, senang kita, bahagia kita, karena Allah akan banyak sekali melimpahkan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya kepada kita di Ramadan ini. Subhanallah kan. Gitu. Kalau udah kayak begitu, Masya Allah kan, nanti makanan tuh biasa aja lah. Tapi ilmunya harus ada kan. Ilmunya harus ada. Jadi kalau bicara tentang misalkan takjilnya atau iftarnya atau bukanya atau sahurnya, Anda sudah mulai punya list makanan yang kira-kira bisa memberikan apa ya namanya ya, efek yang baik ke tubuh kita secara fisik gitu, tidak apa-apa gitu. Contoh mungkin misal Ramadan ini nggak ada lagi misalkan minyak-minyakan misalkan, misal tantanglah sedikit gitu loh, karena kebaikan itu awalnya harus dipaksakan beneran misalkan. Dan berulang kali biasanya setiap Ramadan pun saya sampaikan, Ramadan ini kalau bisa nggak ada tepung-tepungan lagi, atau lah kalaupun ada itu terbatas banget gitu loh. Berat nggak? Berat. Ya berat. Makanya saya tuh kalau bulan Ramadan senang banget. Senangnya karena saya nggak ribet lagi urusan makanan, tapi sedihnya saya ketika ditinggalkan Ramadan karena saya harus masuk lagi ke bab tentang ya kadang-kadang nggak mudah kita puasa sunnah loh. Itu. Makanya kalau Ramadan ini berlalu tanpa kita diampuni, maka kata Nabi apa? Celaka hadisnya kita tahu kan? Celaka. Kalau bahasa saya itu, kalau Ramadan ini jasad kita pun nggak benar, meskipun kita puasa bukan untuk sehat, no, kita nggak puasa untuk sehat. Puasa itu kewajiban. Sehat itu efek sampingnya dengan catatan apa? Tadi makannya dibenerin. Gitu. Berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu perbanyaklah makanan-makanan yang real. Real itu makanan nggak ada olahan gitu-gitu loh. Kayak kemarin baru dari kebun. Bawa tebu kemarin. Ini jajanan saya waktu kecil dulu. Dulu zaman kecil saya, tebunya dipotong, bagi 4. Bukan digiling ya. Kemarin saya di kebun itu, saya makan tebu, sampai kaget mereka.
Dok kok masih Masya Allah giginya masih kuat banget. Jadi ini saya cuman buang aja, ya. Saya buang bagian yang hijau-hijau ini, terus masih ada yang keras itu krok 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 gitu, saya masih bisa makan. Anak saya pun nggak bisa. Ya, ini real food. Ya, kenapa real? Kalau ini Anda makan, justru malah tebu tuh. Kalau Anda baca datanya, ada obat diabetes di sini. Wallah ada. Ada satu bahan saya lupa namanya apa, itu ada pada tebu. Gitu. Nanti kalau mau ngetes giginya masih oke atau enggak, makan itu Bu. Saya kemarin makan ada lah mungkin 2 batang saya makan krok 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 gitu. Enak banget dan kenyang. Kenyang, wallah kenyang. Ya. Kemudian saya ke kebun itu, apa tuh namanya? Kebunnya enggak luas, kebunnya teman. Saya lagi mau belajar di sana. Jadi akhirnya saya pakai sepatu boot masuk ke hutan, ya, meluk-meluk pohon. Memang saya pelukin pohonnya, saya ajak ngobrol. Karena pohon itu, tumbuhan itu mereka berkomunikasi sebenarnya. Asli berkomunikasi mereka. Mau tebang pisang, ternyata sudah Allah siapkan pisang yang jatuh sudah matang. Nah, ini pisangnya. Pisang Ambon. Rasanya, Masya Allah. Mau? Ambil lah. Nih, ada 4 saya bawa. Ini yang motong saya sendiri, anu sendiri gitu kan, dan masih ada bijinya. Nah, ini kan ada ilmunya lagi nih. Pisang-pisang begini kan ya masih kotor, bukan kotor ya. Apa bercak begini. Jadi manggis itu ya, sebenarnya kalau manggis yang tanpa disemprot-semprot segala macam itu harusnya kulitnya kayak berkerak. Bukan yang mulus. Manggis. Ya. Termasuk apa lagi? Ini nih. Ini kalau bisa Anda minum waktu Ramadan. Ini stem cell. Stem cell. Buat sendiri. Saya nggak jual. Buat sendiri mudah. Caranya gimana? Nah, saya ajarin caranya. Jadi gini. Kalau mau nyatet, catet. Karena kemarin ini saya Masya Allah dapat kabar seorang ibu-ibu ketika saya lewatin hutan itu kan, saya turun di situ, ada cerita teman itu, sahabat saya itu, ini kemarin dok, ada Ustadz, dia bilang, ada ibu-ibu umur 73 tahun, jalan gitu di hutan gitu-gitu aja, dan salah satu rahasianya dia itu memang kok bisa kayak begitu tuh dia minum ini nih, stem cell. Bikin sendiri, bukan yang mahal-mahal itu, murah meriah aja. Dari mana dapatnya atau bikinnya? Dari buah-buahan. Jadi buah-buahan itu Anda ambil, ya kalau bisa buah-buahan yang cenderung tidak disemprot. Kates kampung, pepaya kampung, pokoknya nggak disemprot lah, ya. Terus berapa macam? Boleh 3, 5, 7 macam, terserahlah. Berapa banyak? Aturable. Terserah Anda. Lalu buah tadi itu misalkan ada mungkin 3-5 kilo berbagai macam buah tadi itu, kalau dia ada kulit semua Anda kupas kulitnya, ya. Lalu blender, kasih air sedikit. Oke. Nah, kemudian setelah di blender itu dibiarin 3 sampai 8 jam. Dibiarin 3 sampai 8 jam. Setelah dia dibiarin selama beberapa jam itu, dia kan nanti akan terpisah. Nah, kebayang ya? Nah, bagian yang Anda ambil itu nanti yang bagian beningnya. Itulah stem cell-nya. Sehari minum. Kalau bisa 100 mili kayak begini 100 mili. Kalau nggak bisa ya 50 mili.
50 mili itu ya setengahnya ini kan 100 nih sehari gitu. Paham? Paham nggak? Nah, itu diminum. Kalau lagi sakit segini diminum sehari. Berarti kalau nggak pakai air, nggak pakai air gimana? Nggak apa-apa. Kalau buahnya ada banyak airnya, contoh nanas, semangka, nanti dia akan terpisah tuh. Nah, ilmu tentang udah selesai belum? Belum. Udahlah. Gak usah banyak-banyak kasih nasihat. Jadi ilmu tentang inti sel, ya pernah saya jelaskan juga. Nggak tahu di sini sudah atau belum. Jadi gini, ini madu. Nanti Ramadan minum ini. Setiap hari sahur, buka. Jadi kalau bisa semua yang Nabi makan waktu Ramadan Anda kerjakan, biar dapat barokahnya. Nabi itu makan rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada rutop, Nabi makan tamar. Kalau nggak ada tamar, Nabi minum air putih. Urutannya begitu, ngambil barokahnya dari sunnah Nabi SAW. Ya, kadang-kadang kan guyonan orang begini tuh. Kan kalau makan kurma sunnah, makan gorengan wajib. Iya. Kalau bisa, saya tuh sekarang tuh kadang-kadang mikir begini. Semoga ada DKM yang dengar di sini. DKM masjid ini ya. Maksud saya tuh saya pengennya Ramadan tuh mbok berubah takjilnya gitu loh, atau minumannya. Banyak banget minuman murah meriah kalau mungkin babnya, tapi saya mungkin di sini nggak usah cerita harga lah. Anda bikin wedang secang, wedang kunyit, wedang apa tuh jadi minuman buat orang itu. Oke, butuh es, masukin es, kasih madu, kasih gula aren, daripada kasih sirup. Mbok ya ada perubahan gitu loh. Nggak berubah-berubah. Itu aja terus. Yang dimakan itu minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan, yang diminum juga sama. Kapan mau sehat umat ini gitu loh. Gitu. Ya. Jadi tadi diminum tuh. Ya madu apa segala macam, kurma, rutop. Biasa kalau menjelang-jelang Ramadan ini kan banyak yang jual rutop. Rutop itu kan kurma basah itu. Ya. Kalau yang kurma kering itu tamar itu ya. Itu. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini tuh, ini kan bahasa saya tuh dikupas atau perbanyaklah makanan-makanan dikupas gitu loh. Ini nggak busuk loh, ini dalamnya keren banget. Alpukat saya dikirimin sahabat saya, ya, enak banget ini, masya Allah. Tadi pagi saya makan setengah, gitu. Jadi nanti bikin kuenya. Kalau mau bikin kue gitu kan ibu-ibu bikin bolu dari labu. Labunya pakai madu kalau ada madu, kalau nggak pakai madu ya pakai gula aren, kalau nggak pakai gula aren gula singkong. Pokoknya jangan gula pasir aja. Gitu. Jadi Ramadannya agak sedikit berbeda. Ruhnya, jiwanya kita udah jadikan prioritas 80-90%, jasadnya kita perhatikan dengan makanan yang benar. Gitu. Ya. Nanti ya itu. Makanan kayak begini nih, banyak-banyakin. Berarti nggak boleh makan nasi, makan aja. Ya, tapi ya ada tapinya. Ya, tapinya itu kalau saya lebih sarankan kalau bisa Ramadan itu lebih banyak masuk serat, enzim, vitamin dalam tubuh Anda dan protein, sehingga dia membangun. Ini kan protein, bukannya protein. Ya, maka makan itu sebenarnya kalau Anda makan ini sedikit tambahkan dengan madu atau kurma, kenyang dia. Kenyang, ya. Makan roti dok, saya pengen makan roti gandum misalkan, oke makan roti gandum. Dressingnya pakai ini, misalkan, kan bikin bisa. Kasih madu sedikit, apa namanya, jamnya ya, selainya. Gampang? Gampang. Asal mau aja. Ya, jadi mulai disiapin tuh. Jadi judulnya kita mempersiapkan, kan targetnya ruhnya, jiwanya, jasadnya, siapin semua tuh. Jadi Masya Allah, jadi kita betul-betul seperti menyambut tamu gitu loh. Itu maunya Allah. Ya, hati udah siap, jiwa udah siap, jasad udah baik-baik dengan makanan-makanan nggak sehat itu. Gitu. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat.
nih nanti tebunya saya tinggal. Kalau ada yang mau. Udah lama kan nggak makan tebu gini kan? Ya. Nanti di apa namanya? Jadi tebu ini tapi ada satu ilmu baru saya mau cerita pada Anda. Ini ilmu mungkin saya pun baru tahu ilmu ini, Masya Allah ya. Ada namanya pohon kaktus. Tahu kan? Jadi ternyata kaktus itu punya efek anti racun yang sangat kuat. Tapi tidak semua kaktus. Kaktusnya itu kaktus centong namanya. Kaktus centong. Nanti di browsing aja. Ya pipih dia kayak begini. Nanti cari yang tidak banyak durinya. Itu bisa dikonsumsi. Kalau dia dimasukkan, kata guru saya, kalau dia dimasukkan dalam air yang keruh dan mungkin ada racunnya, kita masukkan kaktus itu di situ, dia akan nyerap racun itu sehingga nanti berbentuk gel. Gelnya diambil, airnya nanti bening lagi, kata beliau. Saya juga baru tahu itu kemarin pas ke hutan dikasih tahu itu. Jadi akhirnya judul videonya nggak saya posting, tapi akhirnya Jadul Akbar kembali ke hutan. Memang orang hutan, enggak lah. Kaktus ya, kaktus centong. Dia ada bunganya nanti tuh, warnanya merah. Nah, yang menarik lagi Bu sekalian, kalau Anda lihat buah-buahan begini. Ini kan buah-buahan ini kan kalau kayak alpukat begini. Ada sendok nggak? Gak ada sendok ya? Ada sendok. Oke, diambil. Jadi buah-buahan begini Bapak sekalian, saya kasih tahu anunya tentang inti sel. Ya. Jadi manusia itu kita, ya. Kita ini kan inti sel kita tuh ada di gen kita ya dalam bentuk asam-asam amino gitu loh. Nah, kenapa zaman sekarang berantakan semua itu? Ya. Tidak lain tidak bukan sebab paling utamanya ini kaidah ya, kaidah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita paham bahwa bahasa sampah itu memang nyata. Nyatanya begini. Nanas ya. Nanas yang Anda petik ambil dari pohon gitu ya, Anda petik, itu inti selnya nanas itu berkisar 20-30% saja. Itu nanas yang real. Sisanya apa? Air, enzim, vitamin. Berarti yang bisa digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita itu adalah inti sel kan? Untuk sekelas produk real atau produk asli kayak nanas tadi itu, cuman 30%. Anda bayangkan produk olahan itu masih ada nggak inti selnya? Mana ada lagi. Pengolahan itu akan menghabiskan inti selnya. Ya, maka inti sel dari tanaman itu aslinya letaknya ada pada bijinya. Itu. Ya. Jadi inti sel tanaman itu ada pada bijinya. Maka semua, nah ini satu nih saya kasih anunya, clue-nya. Hampir semua sebagian besar rempah-rempah, kalau rimpang itu kan jahe, kunyit itu kan rimpang. Rempah-rempah itu kan sebagian besar bentuknya biji-bijian, ya kan? Nah itu inti selnya banyak banget. Hampir semua itu inti sel, termasuk kurma itu, semua bagiannya kata guru saya itu dia katakan itu inti sel semua. Subhanallah kan? Artinya kenapa kita tuh sangat dianjurkan untuk makan kurma, ya bahkan Nabi katakan tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Ya, cuman kita biasa
Ramadan atau kurma tuh datangin di Ramadan doang. Ada sendoknya? Sendok pasti nggak apa-apa. Jadi rempah ya, rempah-rempah itu sebenarnya intiselnya juga berlimpah ruah. Ya, itu sebabnya kalau saya boleh saran kepada Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu perbaiki intisel kita dengan cara mengkonsumsi rempah-rempahan. Ya, contoh rempah itu apa? Jahe itu rimpang. Ya, kapulaga, ketumbar, kayu manis, ya itu ya, pala, cengkeh, itu intisel semua. Makanya sebenarnya dalam pengobatan-pengobatan alam ya, atau asli, saya males nyebutnya tradisional. Saya tuh agak-agak kesel gitu. Di luar pengobatan konvensional disebutnya pengobatan tradisional. Padahal pengobatan konvensional yang digadang-gadangkan oleh Yahudi Barat ini barulah muncul sekarang. Dulu orang berobat dengan herbal. Dokter-dokter yang disumpah 6 tahun mereka sekolah itu pakai sumpah siapa? Pakai sumpah Hipokrates. Hipokrates pun menganjurkan bekam. Tapi dokter zaman sekarang ngomongin bekam susah minta ampun. Padahal sumpah dokternya pakai bapak kedokterannya ono gitu loh. Nah, ini saya mau tunjukin. Tuh, bagus kan? Enak banget ini. Masya Allah. Nggak tahu siapa yang berhasil mendapatkannya di sini. Nanti saya pulang ambillah. Atau ibu mau? Ya, ibu-ibu di depan ini ambil. Diminum pakai madu. Ini madunya, ini madu lokal. Ya, cuman saya encerin sehingga encernya seperti madu yang Anda beli 1 juta itu. Atas nama madu Arab. Kan biasa beli itu 1 juta gitu kan, padahal encernya sama. Tuh, nggak turun dia. Dibuang airnya. Tuh, jadi madu. Jadi ini makanan begini nanti Ramadan banyak-banyakin makan ya. Daging, ikan, tahu, tempe yang sehat gitu kan. Perbanyak makan itu. Nanti lama-lama keluar dari Ramadan Anda sudah terbiasa dengan makanan sehat itu, sehingga nanti sampai usia 60, 70, 80 tahun masih bisa sholat berdiri, masih bisa umroh tawaf gak pakai kursi roda, kan itu kan tujuannya kan itu. Makanya mulai sekarang dipaksain untuk hidup sehat, untuk menjaga jasad atau tubuh kita ini tetap sehat sampai nanti meninggalnya bukan dalam keadaan yang sakit-sakitan, meninggal lagi sujud, lagi tawaf, asik banget kan? Gitu. Jadi marhaban Ramadannya nanti berubah. Ketika udah siap kita bahagia dengan pertemuan dengan Allah, kita ngomongnya apa? Marhaban ya maut, selamat datang wahai kematian, silakan ambil nyawa saya. Asik tuh. Gitu ya. Baik, saya kira mungkin itu hampir 11:30. Gak usah tanya-tanya lah ya, udah banyak ngomong kita. Atau satu pertanyaan bolehlah. Tapi temanya kaitannya dengan puasa saja, nggak ada yang lain. Ya Bu. Satu atau dua Ustadz? Oh di depan. Di depan aja. Mana sendok tadi? Sendok tadi mana? Yang banyak-banyak tadi. Supaya ini berkahnya kita rasakan bareng-bareng. Nah, sendoknya kan banyak. Nanti Anda ambil sendok masing-masing gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau puasa kita mengkonsumsi havermut, tapi dengan ditambah dengan toppingnya buah begitu, Ustaz, tanpa susu, tanpa apa, cuma havermut yang blended apa yang masih utuh, yang itu, yang bukan yang pecah, ada kan yang masih berbentuk bulir, direndam semalaman, dikasih air, terus toppingnya dikasih buah-buahan. Terima kasih Ustaz. Saya belum pernah baca havermut itu bahannya apa. Yang jelas dia aslinya memang dia kayak ada gandum-gandum gitu-gitu kan. Cuman saya nggak tahu di kemasannya itu dia ada tambah apa-apa lagi, nggak tahu. Nanti ibu lihat itu aja. Intinya tuh jangan jangan terpatok pada sesuatu sehingga kita harus makan itu. Contoh, kita kan dijujalin dengan luar biasa tentang kalsium. Kalau saya sebut kalsium, yang Anda ingat pasti susu, betul? Akhirnya lupa kita bahwa kalsium itu bukan cuma ada di susu. Sehingga yang lucunya, negara-negara yang tingkat konsumsi susunya tinggi di dunia, justru malah angka osteoporosisnya tinggi. Baca data sendiri deh, saya malas bahas susu itu karena sensitif. Ya, tapi yang saya maksud, kalau Anda butuh kalsium, jamur ada kalsium, kurma ada kalsium, brokoli ada kalsium. Ya, bahkan kalau Anda butuh kalsium yang semuanya sebagian besar kalsium, itu telur, ya, cangkangnya itu Anda cuci bersih-bersih. Telur apa? Telur ayam kampung, kalau enggak telur ayam bebek, telur ayam kampung atau telur bebek. Kenapa telur ayam kampung atau telur bebek? Karena bebek itu tidak bisa diternakan telurnya. Kayak ayam biasa. Bebek, dia bertelur zaman dulu, masih ingat nggak kalau bicara tentang telur itu, kalau telurnya lama-lama di tempat kita naruh telur, kadang-kadang dia netas. Ini bahas telur ini juga sensitif, soalnya malas ya. Ada banyak yang Anda tidak perlu tahu. Biarkan saya tahu, saya yang pusing sendiri. Dulu saya ingat banget tuh, telur itu kalau dibiarin lama-lama netas dia. Sekarang enggak. Karena inti selnya sudah habis. Makanya kalau makan telur, ya kalau mau telur yang sehat, ya bener-bener dia cuman, jadi ayam itu kan bertelur, ya. Kalau kawin kan, kalau dia mau punya anak apa gitu-gitu kan. Nah, makanya yang boleh dibilang bebas kontaminasi dan bebas intervensi itu, kata guru saya itu, ya kalau nggak bebek ayam kampung. Kalau nggak bebek ayam kampung. Difitnah lah itu kan. Telur bebeknya dibilangin kolesterol lah. Telur ayam kampungnya dibilang E. coli lah. Itu aja kerjaannya. Ini padahal yang mana mungkin lah, orang cangkang itu kan keras ya. Ada lapisan selaput ya, kalau memang kotor dengan kuman segala macam, cuci aja lah. Makanya dalam ilmu pertanian, kalau mau dapatkan sumber kalsium paling tinggi itu bahkan kolagen itu buat tulang itu, yang buat ngencengin itu justru malah di cangkangnya telur. Itu kolagennya tinggi banget. Dihancurin, di blender jadi bubuk nanti. Anda campur makan campur dengan lauk-lauk segala macam, silakan aja. Bahkan sekarang kalau seingat saya di online gitu banyak yang jual tuh cangkang, tapi masalahnya cangkang telur apa dulu. Nah, kalau mau cangkang telur yang bagus berarti kan kalau nggak kampung bebek. Belum ada yang buat itu. Gitu ya. Jadi makanan-makanan real seperti inilah yang mungkin Anda asup ya. Itu tadi mungkin terakhir mungkin ya, biji-bijian itu. Ya. Biji-bijian itu menjadi salah satu cara yang paling mudah untuk kita merestorasi tubuh kita selama khususnya Ramadan. Kacang ya, almond, walnut atau kacang sederhana yang ada di tempat kita apa saja ya, itu dimakan tuh. Ya, terutama kacang-kacang yang lokal ya. Kacang tanah lokal, karena kalau kedelai kan sudah banyak isunya. Ya. Gitu ya, termasuk biji-bijian. Bahkan kopi itu, biji kopi itu subhanallah, biji kopi itu dalam dunia pengobatan
natural lah gitu kan. Bahkan dipakai buat anti kanker biji kopi itu. Ya, termasuk juga nanti kalau mau judulnya kan puasa itu kan buang racun. Ya. Nah, air kelapa itu kan air yang nyedot racun sebenarnya. Termasuk juga nanti kalau mau coba cari tuh kaktus centong tadi tuh. Kaktus centong itu. Diapain itu? Diimpus aja. Diimpus cukup ya. Saya belum coba rasanya, jadi saya belum bisa ngomong. Tapi guru saya sudah lama melakukan itu ya untuk menyedot racun ya. Kalau ada orang karena ya gitulah masalah tubuhnya sudah banyak racun. Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya kira mungkin cukup. Sekali lagi saya berdoa mohon pada Allah semoga Allah berkahi majelis kita ini dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan dan semoga hati kita diberikan kebahagiaan, ketenangan, keceriaan dengan hadirnya Ramadan yang mungkin tidak ada setengah bulan lagi, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk beribadah secara maksimal dan optimal di Ramadan nanti. Dan yang kita berdoa juga semoga Allah berikan kita keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu kepada kita semua, dan semoga Allah jaga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita dan keluarga kita, dan semoga Ramadan ini menjadi bulan di mana Allah hapuskan nama kita dari daftar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan juga kita taufik hidayah untuk menjaga makanan, minuman, lisan kita, hati kita selama Ramadan nanti, sehingga setelah keluar dari Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik, hamba yang lebih baik, hamba yang lebih dekat dengan Allah, hamba yang lebih berbahagia dengan kedekatan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang sisa-sisa kehidupan kita ini kita lebih banyak lagi beramal soleh, berkarya, berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita dan orang lain. Dan yang juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang kita cintai, bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga Allah jaga negeri kita Indonesia ini dari segala macam makar-makar yang merusaknya, dari segala macam apapun yang bisa menjadikan bencana dan murkanya Allah bagi negeri ini. Dan semoga Allah jadikan warga negara Indonesia, kita semua para rakyat Indonesia ini menjadi orang-orang lebih baik hatinya, imannya, amalnya. Dan semoga Allah berkahi negeri kita ini, dijauhkan dari segala macam bala, musibah dan bencana yang nanti merugikan kita sendiri dan orang lain tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin itu bisa sampaikan. Kita tutup saja majelis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.